Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-18. Wala yahiqul makru syai' illa bi ahlihi. Tidaklah rencana jahat itu akan menimpa kecuali kepada pelakunya. Pertemuan yang lalu kita sudah di pembahasan terakhir berkaitan tentang orang yang mengadakan makar kebatilan. Itu kelak nanti akan dibalas dengan maksud yang dia niatkan itu justru sebaliknya. Pengen misalkan bikin tipu daya berkaitan dengan syariat supaya hartanya berkembang, malah nanti Allah akan hilangkan. Pengen misalkan mendapatkan kasih sayang, justru nanti kehancuran. Ada itu contoh seseorang misalkan pengen menikahi seorang perempuan, bikin makar tersembunyi, entah dengan praktek sihir atau apa, asalnya nggak suka, kemudian menjadi suka, tapi lewat makar. Tunggu saja nanti rumah tangga yang dia bina itu ternyata justru akan berakhir dengan kehancuran. Jadi niatannya nanti Allah akan balas dengan sebaliknya apa yang dia niatkan. Ini kemarin sudah kita cuplik sedikit di halaman 119. Kemudian di Safhah Isrun Ba'dal Mi'ah, wa aqaba manih tala ala aklil amwalin nas birriba bi an yumhaqu maluhu bi an yumhaqa maluhu. Allah Subhanahu wa taala menghukum siapa yang membuat tipu daya memakan harta manusia dengan cara riba, nanti Allah akan hilangkan hartanya itu. Sebagaimana dalam ayat yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, Allah hilangkan keberkahan riba dan Allah kembang biakkan sedekah. Fala buddha ayum haqamalul murabbi walau balagha ma balagha. Pasti ini kata Allah. Ya, ini kata Syekh. Pasti harta orang yang mempraktekkan riba itu Allah akan hapus walau balagha ma balagha. Walaupun dia telah capai apa yang dia capai. Walaupun dia telah capai apa yang dia capai, akhirnya habis. Walaupun terkadang habisnya itu bisa
Di akhir kehidupan dia masih menikmati betapa menderitanya apa yang dia capai itu habis lenyap. Tapi bisa juga sepeninggal dia, begitu dia mati, kasih tinggalan yang luar biasa banyak, sampai pada anaknya nggak ada yang barokah. Ini balasannya. Padahal apa tujuannya? Tujuan dia membuat tipu daya berkaitan dengan harta manusia dengan cara riba, supaya hartanya berkembang biak. Justru tidak berkembang biak. Ini wallahu ta'ala alam. Wa aslu hada, pokok ini adalah annallaha subhanahu ja'ala uqubati ashabil jaraimi bididdi maqasadulahu bitilkal jaraim. Bahwasanya Allah, ini pokok ini. Ini prinsip. Allah jadikan hukuman pelaku kejahatan itu terbalik dengan apa yang mereka maksudkan dari kejahatan itu. Ini hukumannya, judi. Ya, judi itu nyambut gawe pena. Ya, cuman silo metengkreng. Ya, kemudian ya, petik, bedor. Judi itu kan Masya Allah ya. Orang kalau golek duit penak kayak gini kok. Apalagi yang saya kaget sekarang itu kalau orang bikin aplikasi judi online. Aplikasi judi online. Itu wes hitungannya detik itu. Sak detik sing main itu berapa orang itu? Luar biasa. Kadang orang investasi pada judi online itu sebulan hasilnya jutaan. Kalau dipikir penak. Tapi ingat, hukumannya nanti Allah akan hancurkan harta dia. Hancurkan harta dia. Wong judi itu kalau kalah itu adol omah, adol sawah, adol mobil. Kalau menang, nggak ada orang menang judi misalnya tuku omah, tuku mobil. Wah, alhamdulillah, judi kok menang, alhamdulillah. Ya, main judi, alhamdulillah. Kalau dia menang, itu mesti foya-foya. Anu golek duit gampang. Ini saudaraku yang saya hormati, hukuman pelaku kejahatan itu nanti akan mendapatkan hal yang terbalik dari apa yang dia maksudkan. Lihat saja semua jenis nanti. Yang saya tadi kasih contoh, ada seorang misalkan tergila-gila dengan seorang perempuan. Kalau misalkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji Allah akan kabulkan. Kemungkinan pertama Allah berikan, di situ mesti kebaikan karena memang dia minta dengan tulus misalkan. Kemungkinan kedua Allah palingkan karena Allah hendak menghindarkan dari keburukan semisal itu. Ya. Tapi kalau misalkan jamaah hormati dia tempuh tipu daya, wah berhasil tenan. Begitu berhasil itu bangga, pemenangnya aku, juaranya aku. Ya. Tapi lihat nanti, seiring perjalanan waktu yang dia harapkan ketenangan, ketentraman bersama dengan wanita tersebut ternyata nggak didapat. Ternyata tidak didapat. Ini kaidah pokok. Allah jadikan hukuman pelaku kejahatan itu sebalik apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan? Makanya nanti termasuk taubat dari kemaksiatan itu pun juga diiringkan dengan bentuk kemaksiatannya itu apa? Makanya ada dalam hadis ta'al uqamir, sini kita berundi. Kata Nabi SAW, fal yatasaddaq. Maka taubatnya itu adalah dengan bersedekah. Kalau kejahatan berkaitan dengan harta, sedekahnya sing akeh. Kalau kejahatan berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, disesuaikan dengan kejahatan tersebut. Ini wallahu ta'ala alam apa yang disampaikan oleh penulis. Wa hadza babun wasi'un jiddan adimun naf'i. Ini satu pintu yang sangat luas sekali yang kemanfaatan itu sangat besar. Faman tadabbarahu yajidhu mutadaminan limu aqabati rabbi subhanahu. Maka siapa yang mau memperhatikan, merenungkan, mentadaburi, dia akan dapatkan bahwasannya kandungan hukuman Allah Subhanahu wa taala, man haraja an taatihi, siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah, bi an yukasa alaihi maksudu syar'an wa qadara. Nanti Allah akan balikkan niatan dia. Niatan dia akan balikkan. Wah, saya pengen bahagia.
Tapi bahagia yang dia tempuh itu dengan mensiasati syariat, melanggar ketentuan syariat. Dengan kemaksiatan, nggak dapat bahagia. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan secara syariat maupun secara qadari. Secara kauni mungkin tersiksa. Mungkin tersiksa. Saya beberapa waktu lalu itu merenung. Kadang orang kalau penat gitu, wah pengennya piknik. Setelah piknik itu katanya fresh. Saya coba lihat dalam syariat. Syariat itu kalau orang pengen mendapatkan ketenangan, sholat, dzikir, sholat, dzikir, baca Quran, berbagi. Berbagi itu misalkan kalau datang ke orang-orang yang tidak mampu, kemudian berbagi kepadanya, itu sumber ketenangan. Setelah saya pikir, wongi kadang yang kuwesel atine sumpek karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi, piknik. Ternyata kebahagiaan yang dia dapat, apalagi kalau pikniknya itu bukan hanya ben santai, ning motone ben bening. Motone ben bening. Itu ternyata kebahagiaannya semu itu. Bareng mulai gitu, walah, entek semono mbane gur sedina. Cuman sehari itu. Cuman sehari. Pas piknik itu, wah dia teriak, guyang-guyu. Nang fotone kan delok rekamane itu. Wah, orang anggap bahagia selalu. Tapi ternyata pulang kembali sumpek gitu. Kembali sumpek. Coba, hal yang seperti ini saudaraku yang saya hormati, siapa yang keluar dari ketaatan itu semu nanti. Itu nanti semu. Lo kan banyak orang-orang yang kalau nggak paham tentang syariat karena seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala balikkan tujuan dia secara syar'i maupun qadari. Dunyan wa ukhra. Duniawi maupun secara akhirat. Qad atradat sunnatuhu al-kauniyatu subhanahu fi ibadihi. Bi'an man makara bil batil mukira bihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh sunnah kauniyah Allah itu telah mengeluarkan berkaitan dengan hamba. Siapa yang membuat makar kebatilan nanti akan dibikin makar. Ya kalau bahasa gampangnya nandur panen. Ya itu pastilah. Walaupun kadang orang mungkin nandur kok ora panen. Ya, tapi kebanyakan ya tetap panen. Saya sempat sampaikan orang yang berbuat baik itu nggak ada kata gagal. Nggak ada kata gagal. Orang menanam kebaikan itu nggak ada kata gagal. Sampai kemarin di sekolahan mana itu ada salah satu curhatan muridnya. Kami sudah maksimal tapi kenapa gagal nggak pernah berhasil. Saya sampaikan kamu nggak gagal. Kenapa nggak gagal? Pintu kebaikan itu ikhtiar kita kan ditulis. Lawang kita niat saja sudah ditulis kok. Niat walaupun yang ngelakoni kapan gitu loh. Ya, saya itu niat kapan-kapan ya konco-konco arba'in tuh kuah tak jajak nih gitu. Misalnya gitu loh. Loh, itu sudah ditulis pahala kok. Sudah ditulis pahala walaupun kapan gitu loh. Kapan? Ini contoh saja. Makanya saya sampaikan perkara kebaikan itu bagi hamba Allah nggak ada kerugian. Nggak ada kerugian. Tapi coba kalau seseorang membuat makar kebatilan, pasti dia akan panen. Pasti dia akan panen. Wa manih ta'ala uhtila alaihi. Siapa yang membuat tipu daya nanti akan kena tipu daya. Siapa yang membuat tipu daya nanti akan kena tipu daya. Ya. Kemudian waman hoda'a ghairahu hudi'a. Siapa yang membuat hoda'a, ya sama penipuan, nanti akan ditipu. Kowe piye dihapusi? Iya, lha kowe mbiyen aku ya ngapusi. Dadi ngapusi wong dihapusi genti gitu. Ngapusi wong dihapusi genti. Lah itu sudah ini kok sunnah kauniyah. Jadi orang kasih gangguan kepada orang nanti akan diganggu. Contoh di masyarakat banyak sekali. Ini penting sekali. Makanya kata Allah, innal munafiqina yuhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah justru yang membalas tipuan mereka. Demikian pula wala yahikul makru syai' ila bi ahlihi.
tidaklah makar yang buruk itu akan sampai menimpa kecuali kepada pelakunya. Fala tajidu makiron illa wa huwa mamkurun bihi. Tidaklah seseorang yang membikin makar kecuali nanti akan dimakari. Membikin tipu daya kecuali mahdu ditipu daya. Wala muhtala illa wa huwa muhtalun alaihi. Tidaklah seseorang membikin jadi apa jamaah hormati, tipu daya untuk mensiasati sesuatu. Nanti kamu juga akan begitu. Kowe ngakali wong diakali genti. Itu sudah sunnah kauniyah. Sudah sunnah kauniyah. Orang yang membikin sesuatu siap-siap aja. Nanti dia juga akan mendapatkan seperti itu. Kayak anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua. Anak durhaka kepada orang tua, titenono nanti. Ya, anakmu juga akan durhaka kepada orang tuamu. Kapan itu ada orang tua itu mikir anaknya. Jadi anaknya anggere mulai sekolah itu buku niku entek terus gitu loh. Iya. Buku tulisnya itu loh. Jadi tinggal sampulnya. Soalnya ini mbok kapan nih menang wae. Digawe motor maburan ning sekolah. Iya, tapi bapak itu kelingan zaman cilik kelingan biyen diseneni mboke, mbak ini bukune yo entek nggo gawe motor maburan. Oh iya ya. Berarti cilikanmu biyen itu wong tuamu ya marah, persis anakmu juga melakukan seperti itu. Melakukan seperti itu. Makanya pentingnya seseorang kalau punya masa lalu yang tidak baik, tobat. Karena terkadang kalau nggak bertobat itu justru akan mengantarkan seperti itu. Akan mengantarkan seperti itu. Banyak contoh-contoh di masyarakat. Jadi jangan dikira orang baik kemudian nanti anaknya itu mesti baik. Belum tentu kok. Kalau saya mau cerita ada orang itu Masya Allah. Sekarang orang anggap baik. Tapi salah satu dari anaknya itu, wah kalau orang pandang kok jauh dengan orang tua, dengan bapak ibunya. Ternyata setelah dicek, wah aku Pak Emboke saiki zaman biyen nome wah wis pencoleng gitu loh. Iya. Akhirnya apa? Ternyata masa lalu dia belum bertobat, Allah balas di masa sekarang. Nah ini pentingnya seseorang kalau punya kemaksiatan bertobat, biar pengaruh maksiat itu diputus. Kalau enggak kan nanti begitu. Orang enggak sadar. Tapi kalau orang mau merenung, ya kayak yang saya ceritakan orang tuanya itu. Mumet mikirane buku entek, nggo motor maburan. Lah tibane cilikane pake yang ngono. Itu namanya dibalas dengan apa yang dia lakukan. Selesai berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kesimpulannya ini lihat dua hal. Satu, setiap kejahatan itu nanti Allah akan balas terbalik dari tujuan dia melakukan kejahatan. Yang kedua, setiap orang yang membuat makar, membuat tipu daya, membuat apa saja keburukan, nanti dia akan dibalas seperti itu. Tipu daya dihapusi, gelembui wong digelembui lagi. Itu hal yang merupakan sunnah kauniyah. Selesai. Bahan renungan ada 5. Biasanya saya itu kasih 4, tapi poin ini kasih 5. Pertama, al-makirun rafadu illa an yalbisu wujuhan ghairal lati albasahumullah. Orang yang memiliki makar itu mereka menolak kecuali mereka memakai sisi-sisi selain yang Allah Subhanahu wa taala pakaikan. Ini kurang ajarnya orang yang bikin makar. Kurang ajarnya orang yang bikin makar itu Allah sudah kasih. Ini loh caranya. Yang harusnya kamu pakai itu ini, tapi dia lebih memilih yang ini. Padahal pilihan Allah itu yang terbaik. Kalau Allah sudah kasih ketetapan, itu yang terbaik. Tapi dia lebih memilih yang lain. Yang lain itu justru akan mengantarkan kepada kehancuran. Kayak kisahnya orang Yahudi, jangan mancing hari Sabtu. Loh kan wis penak banget. Iya, berarti mancing hari Ahad, boleh, Senin. Iya, sampai nanti pokoknya jangan hari Sabtu. Hari Sabtu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah kudune hari Sabtu enggak boleh, dia lebih memilih, waduh, pilih Setu. Lah itu akhirnya mereka mendapatkan kebinasaan. Ingat, apa yang Allah telah pakaikan kepada kita itu yang terbaik. Aturan syariat itu yakin yang terbaik. Semua bentuk pelanggaran syariat gak akan mendatangkan kebaikan. Gak akan mendatangkan kebaikan. Ini sering saya angkat, saya kasih contoh yang contohnya itu berulang-ulang. Duwe sepeda motor, itu yang pengen apik, yaitu sesuai dengan aturan pabriknya. Aturan pabriknya itu kalau ban misalkan, Mas, banmu itu sudah kamu pakai sekian tahun. Iya, itu kadang
Walaupun mungkin, wah tapi saya kandel-kandel itu. Kan ada kendaraan itu misalkan nggak dipakai sekian tahun dipakai. Tapi kalau masih kandel tapi secara aturan, ini wis kadaluarsa. Nekat rusak itu. Kalau motor aspiro mobil wis. Mobil HP, bahan iki wis piro? 5 tahun ning ra tau tak nggo. Ya wis tumpakno nanti masuk tol ngebut gitu. Rusak nanti. Karena sudah tidak layak. Tidak layak. Apalagi wis buane kaco, njero kok dobelan. Ya, lagi kok dobelan lagi. Nanti tumpakannya ya iki numpak motor atau numpak jaran itu. Iya. Ini urusan dunia saja, itu kalau menyelisih aturan sang pembuat itu nanti bermasalah. Bermasalah. Iya. Oh, nganggo pertalit. Enggak, ini kasih air zam-zam. Ya. Ini ono dalile lho, ono dalile. Kan air zam-zam itu misalkan niatnya apa? 5 suribalah. Apa yang dia niatkan ketika minum. Ini wis tak dongane muga-muga nanti ngebut lancar. Ya wes, grujuken lah. Regane luwih larang, enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan karena menyelisih aturan. Hidup di atas ketentuan Allah yang terbaik. Ini poin yang pertama. Yang kedua, tahrimul makri syai' wa huwa tasri'un islami yahdufu li bina'i mujtama'in tasuduhu rahmah wasidq. Pengharaman makar yang buruk. Ya, makar yang buruk itu diharamkan merupakan pensyariatan Islam. Jadi syariat Islam itu orang nggak boleh memiliki makar. Tidak boleh memiliki makar yang jelek. Tujuannya apa? Membangun masyarakat yang masyarakat itu nanti akan dipimpin, dikuasai kasih sayang, kejujuran. Kasih sayang, kejujuran. Kasih sayang. Kenapa? Oh, orang apa adanya. Kita itu kalau ketemu dengan orang apa adanya, kita seneng itu. Tapi coba kalau ketemu orang yang ternyata orang itu selintutan bahasa kita. Kita ngarep, melas, nangis bareng, ya, mampu misalkan mendapatkan sesuatu dari kita, begitu lungo, wah, misalnya tak gelembui gitu. Itu apa yang ada dalam benak kita? Kurang ajar ini. Kurang ajar. Jadi kasih sayang, kejujuran. Jujur itu Masya Allah. Kalau ada orang bikin makar, sudah. Rusak nanti dalam kemasyarakatan kita. Tapi dengan kejujuran. Wiki jujuro. Jujuro. Saya pernah ada pertemuan. Jadi satu keluarga besar. Saya suruh ngisi di situ. Nah, setelah ngisi itu jadi rembukan keluargaan itu saya masih di situ. Jadi saya pengennya pulang ya. Cuman kon kono se bar kuwi madang sik gitu loh. Mosok arep madang terus mulih yo piye gitu lah. Ya. Itu salah satu dari ini yang paling sepuh dituakan itu. Secara ekonomi mapan. Omongannya Masya Allah, saya yang terkesan itu nanti kalau ada ya ponaan-ponaan semua butuh apa, itu nembung Pak D. Jadi misalnya SPP ora iso bayar, nembung Pak D katanya. Pengen ini nembung Pak D. Ning Pak D ini yang duwe tenan, ora kok nembung terus ndonga ya padha wae. Pak D kalau butuh motor, ya le, ndongane sing kuat padha wae. Itu memang mampu. Iya. Tapi yang saya kasih catatan itu sama Pak Den itu, ning aja ora jujur. Ora jujur itu misalkan Pak Den iki SPMP nunggak 5 sasi. Ternyata apa? Enggak nunggak. Akhirnya dalam rangka hanya untuk menipu. Pak Den ora seneng. Kata dia seperti itu. Rusak itu. Padahal ini sekerabat. Sekerabat itu kalau di sekarang kan ada model ini misalkan ahlen banen itu kalau lumpuh itu ada yang sampai 500 orang. Ya, saya beberapa acara kayak gitu. Lah, saudara yang saya hormati, rusak nanti sak keluarga padahal. Itu kalau merasa ditipu, ora trimo. Ya, walaupun kalau orang nipu kita, sementara kita ngasih dengan tulus, tetap dapat pahala. Tapi modelmu ngapusi ogo ya. Ya, ndelok motor, ngopo niki butuh motor. Barangan ternyata lah motor ini kaslop didol. Ya itu namanya bukan kebutuhan. Nah, ini Masya Allah. Jadi haramnya memikir makar yang buruk. Ya, karena tujuannya membangun masyarakat yang masyarakat itu didominasi sama kasih sayang dan kejujuran. Kasih sayang dan kejujuran. Kalau masyarakat sudah ada kasih sayang, ada kejujuran, Masya Allah. Ini luar biasa, indahnya syariat kita. Yang ketiga, launa dorol makirun fi qasosi awaki bi ahlil makr man qablahum
lantahu an makrihim ingkana fi qulubihim hayat. Kalau orang yang membuat makar itu melihat pada kisah-kisah akibat orang yang membuat makar sebelum mereka, mereka akan berhenti dari makar mereka, jika dalam hati mereka ada kehidupan. Ini renungan yang ketiga. Saudara yang saya hormati, supaya seseorang itu membaca misalkan dalam ayat dan hadis, balasan-balasan orang yang punya makar buruk. Balasan-balasan orang yang punya makar buruk. Tujuannya apa? Mengantarkan kita berhenti dari makar. Kemarin dikasih contoh kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makarnya luar biasa. Nanti di kaidah yang keberapa itu disebutkan lagi. Jadi beliau Nabiullah Yusuf itu dapat gangguan dua. Satu gangguan saudara-saudaranya, yang kedua gangguan dari Imra'atul Aziz. Beratnya gangguan beliau, satu orang merdeka sampai berpindah menjadi budak. Ya, namanya budak ya. Ya kalau kita mungkin hanya bisa ndelok ning film. Wah, budak itu rekoso tenan ning film itu paling. Ya, karena memang walhamdulillah Islam itu berupaya untuk menghapus perbudakan. Makanya ada ya memerdekakan budak, nanti penebusan kemaksiatan ini memerdekakan budak. Iya, orang merdeka jadi budak berat sekali. Yang kedua, gangguan yang lebih berat lagi. Kalau gangguan yang pertama itu kan kesabaran kepeksa. Kesabaran kepeksa itu lebih bisa orang bersabar dibandingkan dengan kesabaran pilihan sendiri. Apa kesabaran kepeksa? Kesabaran kepeksa itu contohnya, kalau guru kita dulu kasih contoh, kita linggo nang ngisor wit. Santai-santai ngopi ya. Pemene cedak arba'in waifinan gitu. Nang ngisor wit ngiyup gitu, santai. Tahu-tahu ada ranting yang sudah kering jatuh mengenai diri kita atau mengenai kopi kita. Kutah. Itu kalau orang nggak mungkin nesu-nesu wit kurang ajar tenang. Orang ngerti wong lagi santai. Iya, pasti innalillahi ya Allah, ya Allah. Ya sialman itu lah. Iya, iso sabar itu. Tapi kalau misalkan orang lagi duduk di bawah pohon nyantai, tahu-tahu ada orang manjat ke atas. Dia potong ranting. Ranting itu jatuh mengenai kepala kita, mengenai kopi kita. Apa yang keluar dari lisan kita? Matamu. Oh, malah matamu. Apa ora nyawang ngisore ana wong lho. Ngisore ana wong. Coba Nabiullah Yusuf, gangguan pertama dari saudaranya, dia bisa sabar karena memang itu satu keharusan. Isih cilik, koncone wis sedulur gede-gede, cemplung ke sumur, ya wis. Kemudian diambil oleh orang yang dalam perjalanan dijual sebagai budak, nggak punya kemampuan menolak. Tapi yang kedua, di rumah sementara ada hasrat, semua pintu ditutup. Ya, bukan hanya seperti itu, dijak. Kesabaran yang kedua ini lebih berat. Ya, kalau orang sekarang ya wis darurat tenan iki wis. Astagfirullah, karo guyang-guyu ning astagfirullah gitu kan. Iya. Saudara yang saya hormati, kalau dia baca seperti itu, ingat apa yang dia ingat? Coba apa dampak yang diterima oleh Nabiullah Yusuf? Kemuliaan. Apa dampak yang diterima oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya itu akhirnya Allah ungkap kejahatannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditinggikan kedudukannya sebagaimana Nabiullah Yusuf. Ini membaca kisah seperti itu mengantarkan seseorang, nggak berani saya. Nggak berani. Contoh makar yang lain, Fir'aun kemarin dibawakan. Apa kesudahan Fir'aun? Sengsara di 3 negeri. Dunia, alam barzah, negeri akhirat. Bagaimana Nabiullah Musa? Allah selamatkan, Allah tinggikan derajatnya. Lah ini saudaraku yang saya hormati, membaca kisah yang seperti ini mengantarkan kita menahan diri dari makar. Dari makar. Ya. Tapi catatannya ingkana fi qulubihim hayat. Kalau dalam hatinya ada kehidupan. Kalau hatinya sudah mati, kisah itu nggak bisa memberikan pelajaran. Orang itu kalau hatinya mati, bacakan ayat, nggak masuk kok. Bacakan hadis tidak masuk. Iya, saya pernah beberapa kali ketemu orang, wis angel, kandani angel, sebutkan ayat angel, sebutkan hadis angel. Itu biasanya nanti sadare itu yang ketanggur dari dirinya sendiri. Tapi kalau orang hatinya mati, yang ketanggur dari dirinya sendiri saja,
Nggak bisa kok. Nggak bisa. Misalkan dia punya kasus karena salah langkah. Wela dikandani toh. Ngeyel. Itu kadang kalau orang keras kepala tetap berupaya untuk mencari alasan. Yang saya sering kasih contoh, orang wis asam lambung, dikandani mangane dijogo, Mas. Esuke sarapane mie. Ngombene kopi. Awane lotisan. Sorene adem-adem, wah ini Fanta seger ini. Iya, barisa opnam. Tapi orang sudah kasih tahu, kasih nasihat. Kalau orang hatinya hidup, ketanggor kasusnya dia sendiri itu nanti astagfirullah, saya tobat tenan. Hati-hati itu. Tapi kalau orang memang hatinya sudah mati, masih beralasan, ora masalahku. Memang takdir Allah, kok apa takdirkin? Iya, kalau alasannya takdir semua sudah ditakdirkan. Poin yang ketiga, berarti seseorang supaya mengambil kisah dampak dari orang yang membuat makar yang buruk. Dan ingat, Quran itu sepertiganya kandungannya kisah. Kan Quran itu kandungan sepertiga tauhid, kandungan sepertiga perintah larangan, jannah neraka, pahala siksa. Kandungan yang ketiganya kisah. Lah kisah itu supaya diambil pelajaran, bukan hanya dongeng pengantar tidur. Tapi kisah itu untuk diambil pelajaran. Ini bahan renungan yang ketiga. Bahan renungan yang keempat. Ini kata penulis Al-Makir. Qad yakunu ra'isan au mar'usan au mudiron au muwadhifah au zaujan au zaujatan au mudarrisan au taliban lakinnal akibatal mu'limata wahidatun. Orang yang membuat makar itu bisa pemimpin, bisa yang dipimpin. Jadi orang yang membuat tipu daya itu bisa. Jadi jangan kira, wah pemimpinnya itu mengakali kita sebagai rakyat. Mujane ora rugi, tapi katanya wah ini harganya kita naikkan karena kita tertimpa kerugian. Tribane ora rugi misalnya. Gurbadine sudah gitu loh. Tapi rakyatnya juga begitu ternyata. Itu bisa rakyat itu membuat makar. Sebenarnya dia bukan orang miskin, bukan di bawah standar, tapi bikin ngakal. Ya, piye ini ben termasuk wong miskin itu. Termasuk wong miskin. Ada itu yang sebenarnya dia wah mewah tapi anggere arep jimuk jatah ngoten niku pakai pakaian kusut, mesake, memelas gitu kan. Biasanya itu naik mungkin bagus itu nggawa ekrek-ekrek. Itu sama-sama ya. Pemimpin dan yang dipimpin bisa membuat makar. Kemudian pula mudiran au muwadhifa, pimpinan ya, direktur ataupun pegawai bisa kok. Sama-sama bisa. Direkturnya bisa bikin makar, pegawainya juga bikin makar. Bose diakali wae. Kowe engko diakali bose ya iso, gitu loh. Sama-sama. Demikian pula zaujan au zaujatan, suami istri. Suami bisa membuat kebohongan kepada istri, istri juga bisa membuat kebohongan kepada suami, bikin makar. Makanya dalam rumah tangga ada kejujuran-kejujuran. Ya ada kejujuran. Nanti kalau ada bikin tipu daya, jangan hormati, nanti juga istri pun juga bisa membuat tipu daya. Sama-sama itu. Demikian pula guru dan murid. Guru misalkan jadwali mulang orang mulang, bikin siasat dengan alasan ini dan itu. Murid pun juga bisa. Murid pun juga bisa. Tapi ingat, lakinnal akibatal mu'limata wahidatun. Hukuman yang menyakitkan itu satu. Hukumannya sama ini. Hukumannya sama. Ini bahan renungan yang keempat. Bahan renungan yang kelima. Idza jalabalakal makrul mala awil mut'ata falan yastati'a abatan an yadfa'a angkal ukubatahu. Kalau misalkan kamu ambil untukmu makar, ya, kamu ambil makarmu itu, kamu ambil harta untukmu ataupun mut'ah, kesenangan-kesenangan. Wow, mahram, wah, ngapusi rong jame hasilnya lumayan misalkan. Kamu dapatkan kesenangan yang luar biasa. Tapi ingat, kamu gak akan mampu menolak hukumannya. Siksanya kita tidak mampu menolak. Balasan yang akan kita terima abot. Kita tidak akan menolak. Ini bahan renungan penting. Saudaraku yang saya hormati, makanya seseorang sabar di atas kesenangan itu lebih ringan ketika kesenangan itu diperoleh dengan cara yang buruk, dibandingkan dia harus menanggung penderitaan
dampak dari kesenangan yang dia dapat. Dampak dari kesenangan yang dia dapat. Misalkan ini tompo ini. Ya. Yeah. Tapi dari hasil misalkan penipuan. Wis, kamu seneng-seneng, orang mungkin konangan. Orang mungkin konangan ini semua sudah aman, steril. Loh, nanti masih ada saksi? Enggak, cicak di dinding enggak ada kok. Semut merah ora ono wis. Iya. Tapi nanti hukuman Allah akan sampai kepada kita, kita tidak akan mampu menolak. Ini yakin seperti ini, orang nanti yang lahir rahmah wasidq, lebih memilih kasih sayang, lebih memilih kejujuran. Lebih memilih kasih sayang, lebih memilih kejujuran. Walaupun awal jujur itu pahit. Pahit itu kalau orang jujur kadang diamprat, diseneni. Kadang ngerti-ngerti orang jujur itu langsung plak. Untungmu coplok telu ngopo? Ya saya jujur langsung dikuaplok misalnya. Iya. Tapi nanti akhir kesudahannya baik. Ini wallahu ta'ala alam selesai di kaidah yang ke-18. Jadi luar biasa. Pelajaran yang bisa dipetik dari kaidah yang ke-18. Insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke-19. Kisos itu ada kehidupan. Ini termasuk penting nanti di masyarakat kita. Tuduhan orang kafir kepada kaum muslimin. Wong Islam ki kejem. Ya, kenapa kejem? Mata ini balas mata ini. Kemudian mereka menggunakan logika. Kalau mata ini siji, yang membunuh ini dibalas kisos, sing mati lah dadi loro. Lah kok ngono kok ono kehidupan katanya. Enggak ada kehidupan katanya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh. Ternyata pencegah kejahatan paling besar itu dengan kisos. Kalau nggak dikisos, ya wes mata ini udah mas. 15 tahun penjara. 15 tahun penjara itu saya pernah cerita. Ini ceritanya orang. Itu iso itu 15 tahun nanti tak golek ke pasal 10 tahun ya lek. Ya ini nggak gue setahun ya 1 juta ya. 5 tahun nih. 5 tahun misalkan. Nanti kalau punya uang 15 tahun itu masih bisa piknik gitu. Loh, ngomong lebih penjara, tibanya santai-santai yang luar negeri masih bisa. Orang nggak ada efek jerah. Tapi kalau bunuh dibalas dengan nyawa, nanti menahan kejahatan lebih besar. Mata ini seorang, mata ini awake dhewe. Nanti kejahatan akan tertahan, nanti akan diterangkan oleh penulis. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita senantiasa di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.